ke Roma. Kan gitu. Nah, kenapa mereka selalu bersembunyi di balik Paulus? Apalagi yang baru tayang itu podcastnya Zuma, ya, ada salah satu channel Ari Untung ya. Dia bahas Paulus di sana. Di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dia tambahkan murid-murid Paulus. Kenapa mereka benci sekali dengan Paulus? Karena mereka nggak kenal dengan Paulus. Pengajaran Paulus itu mereka nggak kenal. Dan ingat, Paulus itu orang cerdas, orang pinter. Sekolahnya saja di Tarsus. Dia dari keluarga yang sangat elit. Sukunya aja suku paling elit, Benyamin. Gurunya aja seorang Raban. Raban itu rabinya Rabi. Raban Gamaliel. Itu pinter. Maka bahasanya pun harusnya bisa dimengerti mereka juga yang pinter dan punya hikmat. Jadi kalau mereka menganggap hikmatnya Allah yang melalui Rasul Paulus adalah sebuah kebodohan, mereka akan menjadi nyata perkataan Rasul Paulus sendiri bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Yang Rasul Paulus beritakan apa sih? Salib kan? Betul. Dia nggak bicara dirinya sendiri, bukan? Ya. Lalu kalau berita tentang salib yang diajarkan oleh Rasul Paulus dianggap sebuah kebodohan bagi mereka, orang sebelah itu, bukankah mereka menggenapi ucapan Rasul Paulus sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang akan binasa? Kan gitu. Ya. Jadi cara berpikirnya yang begitu. Jadi kalau mereka salah-salahkan Paulus, simpel aja, kamu tidak sama dengan Paulus. Karena mereka nggak akan bisa mencapai levelnya Paulus berpikir kalau mereka tidak merendahkan hati mereka seperti Paulus yang merendahkan hatinya dan bertobat dari dosanya. Nggak akan. Rasul Paulus punya hikmat seperti itu. Apakah ketika dia menjadi seorang pembunuh dia menulis itu? No. Setelah dia ditegur Tuhan, matanya dibuat buta. Dia ditegur, lalu dia disembuhkan. Maka pertobatannya itu menghasilkan hikmat. Pertobatannya itu datang dari kerendahan hatinya, dan kerendahan hatinya itu memberikan dia hikmat yang dari Allah. Maka dia punya pikiran-pikirannya seperti itu dan memberitakannya kepada kita. Jadi kunci untuk memahami perkataan Rasul Paulus apa? Rendah hati dulu. Kalau udah songong, udah gimana-gimana, gak akan bisa. Gitu ya. Jadi nggak salah, karena mereka tidak punya kebenaran. Ya, sedikit saya sampaikan lagi. Terima kasih untuk Elia, dan saya juga sebagai umat Kristen Protestan, Kristen khususnya, menyampaikan terima kasih. Dan semoga Tuhan memberkati pelayanan dan diberikan kebijakan kepada Elia dalam menjelaskan kekristenan di Indonesia ini. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya ya. Oke, kita lanjut. Silakan Kenny Hartawan. Ini ada orangnya nggak? Halo? Halo Kak Elia. Ya, halo, silakan brother. Jadi gini brother. Aku ada 2 pertanyaan nih. Karena kan sebenarnya aku tuh basic awalnya itu aku kan ikut orang tua aku kan, agamanya Buddha. Tapi semakin sering berjalan waktu, aku jadi merasa hidup dalam Kristus lah gitu. Oke, jadi aku banyak pertanyaan nih. Cuman jujur aku masih bimbang antara Katolik atau Kristen karena kan ada plus minus. Apalagi rasul pertama dalam Katolik itu kan orang yang sangat dekat dengan Yesus Kristus, yaitu Santo Peter kan. Dan di mana juga itu dikatakan bahwa Paus itu adalah wakil Tuhan. Gitu. Oke, itu pertama. Kedua, pertanyaan aku adalah aku kan sempat ke gereja yang NDC lah, Nafiri. Nah, di situ gereja itu kayak konser gitu sebenarnya. Itu bukan kayak gereja, jadi kita nggak doa di sana, kita malah lebih banyak nyanyi. Saya pendapat Kak Elia gimana soal itu? Dan baru masuk pun langsung perpuluhan semua QR code di mana-mana gitu. Terserah mau kemanapun Anda pergi, ya selama Anda dibawa kepada Kristus itu nggak masalah. Mau ke Katolik kek, mau ke Protestan, mau ke Ortodoks, silahkan saja. Oke. Berurusan dengan itu. Ya kalau karena kamu baru masuk, jadi kamu masih
pakai kacamata kuda untuk menilai semuanya. Semakin kamu belajar, kamu akan semakin menyadari mana yang harusnya saya pilih. Jadi jangan terburu-buru dulu, kamu belajar aja dulu. Jangan pelajari gerejanya, pelajari siapa yang di dalam gereja itu. Kamu pelajari itu dulu. Kamu jangan belajar pendapat-pendapat. Kalau kamu tanya gereja-gereja, ya pasti akan membela gereja masing-masing. Tapi itu tidak penting, itu nggak penting. Itu nggak penting. Saya katakan itu nggak penting. Karena Tuhan tidak mengkehendaki ritual-ritual. Yang Dia kehendaki adalah kehidupanmu yang menurut kehendaknya. Pikiran Kristus. Makanya Tuhan bilang apa sama Saul? Aku nggak mau persembahanmu, nggak mau. Yang ku mau kamu dengerin aku. Itu kata Tuhan sama Saul. Aku nggak mau, aku nggak suka korban sembelihanmu itu, aku nggak mau. Yang ku mau kamu taat sama aku. Jadi kuncinya, kamu mau dimanapun, kamu mau di Katolik kayak di Protestan apa segala macem lah itu, entah apalah itu. Kuncinya kamu taat sama Dia. Itu aja. Taatnya dalam hal apa? Ya kasihi Allahmu, kasih sesamamu, itu saja. Itu yang perlu kamu lakukan. Kalau masalah, aduh di sini disinggung apa persepuluhan apa segala macam, ya kalau kamu nggak mau beri ya nggak usah beri. Tapi jangan halangi mereka, jangan kamu hakimi mereka yang mau memberi. Kan saya selalu bilang begitu. Yang memberi jangan menghakimi yang tidak memberi. Yang tidak memberi jangan menghina yang memberi. Kalau masalah hal-hal itu kamu lalu paus itu wakil Tuhan di bumi, ya itu iman Katolik. Orang ortodoks dan Protestan tidak meyakini itu. Lalu apakah hal ini akan kamu gunakan sebagai pembanding dalam rangka dalam pengertian sebagai tembok yang besar? Saya pikir enggak. Makanya saya katakan jangan fokus kepada ornamentasi dan bendera gerejanya, tapi fokuslah kepada Dia yang ada di dalam gerejanya. Karena Dia yang ada di dalam gereja, masing-masing gereja itulah yang mempersatukan semuanya. Kalau kita hanya fokus pada perbedaan-perbedaan ini, kamu akan bingung, kamu nggak akan jadi Kristen. Kamu akan kebingungan, kok ini begini, kok ini begini. Kamu nggak akan ketemu apapun. Dan yang paling penting, kamu tidak akan berbuah apapun. Kalau kamu fokusnya kepada itu. Tapi kalau kamu fokus kepada Kristus yang ada di dalam semua gereja, apapun gerejanya, kamu akan bisa berbuah. Dan buah yang paling penting itu apa? Ketaatan. Karena percuma kamu terima Ekaristi, perjamuan kudus, terima apa segala macam. Tapi kalau hidupmu begitu-gitu aja, nggak ada perubahannya, sama aja itu nggak berguna. Roma 12, bukankah hidupmu adalah persembahanmu di hadapan Allah? Gitu, ya. Kalau saya sih begitu. Oke. Sama kalian satu lagi boleh Kak? Silakan. Ya, jadi gini kan, aku juga sempat ke gereja Tiberias yang dimana perjamuan kudus itu diadakan setiap minggunya. Dan aku jujur aja, aku pribadi kan karena baru mempelajari, jadi masih belum dibaptis. Tapi karena semua pada berdiri, semua pada minum, ya mau nggak mau aku jadi ikutan gitu. Apakah itu nggak masalah? Ya nggak masalah kalau kamu meyakini bahwa perjamuan kudus itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Kamu harus mengakui dulu. Kamu udah dibaptis belum sih? Iya, belum. Jangan terima kalau nggak dibaptis. Gimana kamu menerima? Kamu belum mati bersama Kristus. Nggak boleh. Jangan kamu terima lagi tuh. Tapi meskipun saya udah terima Kristus dalam hidup saya, tapi saya belum dibaptis, saya jangan terima dulu gitu. Dibaptis dulu. Nggak ada istilah saya udah terima. Bukti kamu terima itu apa? Ya baptisan. Jadi jangan bilang saya udah terima apa segala macam tapi nggak mau dibaptis, ya nggak ada buktinya kamu menerima Dia. Nanti kamu baca Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kamu menerima Dia melalui baptisan. Kamu menerima rahmat itu di dalam baptisan. Kamu mati bersama-sama dengan Dia dan kamu bangkit menurut kerja kuasa Allah. Itu tandanya kamu menerima Dia. Kamu ngomong-ngomong saya mencintai Dia, tapi kamu nggak ada aksi sebagai bukti cintamu. Ya kamu nggak ada, cintamu itu nggak ada. Tuhan itu mengatakan, aku mencintai kamu. Kalau Dia ngomong begitu aja, apa buktinya? Ya Dia mengorbankan firman-Nya menjadi manusia, itu bukti cintanya. Lalu kamu bilang saya percaya.
Apa buktinya kamu percaya? Beri dulu diri dibaptis, baru nikmati anugerah perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah anugerah. Perjamuan kudus itu adalah karunia yang kita peroleh dari iman kita kepada Kristus. Itu adalah hadiah yang kita terima, memperingati kematiannya dia sampai dia datang. Ya, jadi hanya orang yang mati, hanya orang yang sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus yang berhak menerima tubuh dan darahnya dia. Kalau belum mati bersama Yesus, jangan terima. Kamu menyia-nyiakan itu. Gitu. Karena dengan secara tidak langsung kamu sebenarnya tidak mengakuinya. Jadi kamu dibaptis dulu, mati dulu bersama dengan dia, baru kamu bisa terima perjamuan itu. Ya. Oke, siap. Thank you Kak Elia. Oke, jangan lama-lama dibaptisnya, belajar banyak dulu ya. Oke, siap. Thank you brother. Oke, God bless. Selamat menjadi warga kerajaan. God bless. Kalau udah baptis kabari ya. Amin. Amin. Yoi. God bless. Ya, kita punya satu orang yang akan menyusul kepada pintu kerajaan Allah. Ya, semoga dia kuat memikul salib. Baptisan adalah awal mula perjuangan melawan segala sesuatu. Mengikut Kristus tidak menawarkan kemewahan dunia. Dia menawarkan salib yang harus kamu pikul. Kok glowing kali muka aku di sini ya? Tebal kali filternya. Kok enggak ada ya? Betul. Ya, sekarang siapa namanya Gea? Shalom brother. Ya, shalom Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Ini memang keilahian Yesus juga sih. Tentang Mengenai apa Pak? Mohon maaf. mengenai keilahian Yesus juga di dalam Oke, gereja. ya apa yang mau ditanya dari keilahian Kristus? Apakah keilahian Kristus itu bisa diserupai oleh Maria? Enggak ada keilahian Kristus diserupai Maria. Wong Maria itu bukan yang ilahi kok. Oke, berarti ini doa novena 3 Salam Maria berarti salah ya? Doa novena itu kan mengajak Bunda Maria berdoa bersama kita, bukan berdoa kepada Maria. Novena itu kan berdevosi, Pak. Tahu arti devosi? Tapi ini kan begini, bunyinya begini. Bunda Maria perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang mungkin. Berarti yang Maria ini baginya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin begitu. Ya, baginya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, bukan dalam pengertian dia yang ilahi. Tapi baginya tidak ada yang tidak mungkin dalam pengertian dia adalah bundanya Tuhan Yesus yang dapat memohonkan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi dia tidak ada yang tidak mungkin dalam pengertian bahwa bagimu Bunda itu nggak ada yang nggak mungkin untuk mendoakan kami kepada Yesus. Itu maksudnya, karena itu devosi. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Nah, kuasanya dari Tuhan kan? Tapi itu, misalnya kalau saya membaca ini, itu sudah suatu pengkultusan loh. Nggak ada, pengkultusan Bunda Maria itu nggak ada. Kan jelas bunyinya, kuasa yang dianugerahi dari Tuhan. Bukan dia yang punya kuasa. Tapi karena anugerah, sama seperti para nabi. Ketika para nabi bermukjizat, bukan mereka yang berkuasa, tapi kuasa yang dianugerahi oleh Tuhan. Sebab Maria sebagai bundanya Kristus pun berarti Maria jadi penolong juga. ya dia membantu mendoakan kita.
agak ini ya, maksudnya jadi Nah, silakan saja kalau menganggap itu apa segala macam, ya silakan saja, saya tidak masalah. Sama seperti Anda meminta ibu Anda, Bu, doakan saya, Pak, doakan saya. Kalau kamu bisa melakukan itu kepada orang tuamu untuk menolong kamu dalam doa, mengapa kamu tidak melakukan itu kepada bundanya Tuhan Yesus? karena orang tua saya waktu itu masih dalam keadaan masih hidup. Jadi Bunda Maria tidak hidup. Bunda Maria sekarang sudah tidak hidup. Iya, lalu di mana dia? Lalu di mana dia pergi? Waktu Bunda Maria dalam keadaan hidup, ya itu hal yang. Di mana? Sekarang saya tanya, di mana Bunda Maria sekarang ada? Ya mungkin dalam penantian. Ya, dalam penantian. Artinya dia lebih dekat kan kepada Tuhan kan? Berarti saya bisa juga dong meminta doa kepada selain Maria, seperti minta kita ke nenek kita gitu. Oh, nggak bisa. Wong nenek kita. Kan? Dengar dulu, nenek kita apa segala macam itu masih kita yang mendoakan mereka, bukan mereka yang doakan kita, kan mereka bukan orang kudus. Kita meminta doa kepada rasul-rasulnya Tuhan Yesus dan juga kepada Bunda Maria, karena mereka adalah orang-orang yang secara khusus dipilih menjadi bagian di dalam kitab suci, perjalanan Injilnya Kristus. Kita minta doa sama papa mama kita apa segala macam, ya mereka juga perlu kita doakan, karena roh mereka berjalan menuju ke sana, ke Firdaus dan juga ke Firdaus kalau mereka orang percaya. Dan kita meminta para rasul-rasul suci dan juga Bunda Maria untuk mendoakan kita, karena kita yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang berada di dalam hadirat Allah. Kalau orang tua kita apa segala macam, kita nggak tahu. Meskipun kita punya iman bahwa kita punya pengharapan mereka dalam keadaan surga, tapi kan kita nggak tahu. Tapi rasul-rasulnya Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria sudah pasti ada di sana. Makanya kita berdoa bersama mereka. Makanya di dalam Wahyu dikatakan bernyanyilah para kudus di surga. Ya mereka yang kudus itu, yang dipilih sejak semula untuk menjadi bagian di dalam kitab suci. Gitu ya. Jadi pahami esensinya itu devosi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh enggak, cukup itu aja. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Silakan Siksi Regar. Shalom El. Ya, salam. Silakan. Aku mau tanya, iman Kristen sendiri itu kan tidak mengindahkan atau tidak mengizinkan yang namanya perceraian ya. Lantas boleh nggak sih kalau hal itu tuh jadi alasan aku untuk membuka kemungkinan bahwa nggak pasti sih, tapi membuka kemungkinan aku untuk nggak merit gitu. Salah nggak sih gitu alasan itu jadi alasan aku untuk membuka kemungkinan untuk mungkin aku nggak akan merit deh gitu kalau misalkan perceraian itu sendiri nggak diperbolehkan gitu. Ya, sebenarnya tidak salah, sah-sah saja, karena kamu sedang menguji dirimu sendiri. Ayat Alkitab kan berkata, ujilah segala sesuatu. Kamu harus menguji, kamu sanggup nggak? Kamu layak nggak? Kamu bisa nggak melakukan semuanya itu? Memang dalam Filipi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, kita dapat menanggung semua perkara, tetapi untuk menentukan kita berperkara itu kan dari diri kita sendiri. Mau nikah mau nggak nikah tuh nggak ada yang salah. Tergantung kamu sanggup nggak menerima konsekuensinya kalau kamu menikah. Salah satunya risiko perceraian tadi. Kalau kamu memang sanggup, silahkan menikah. Kalau memang tidak sanggup, pikirkan dulu. Iman itu bertumbuh, dipupuk, karena iman itu benih. Ingat, dia itu benih, harus ditumbuhkan. Nah, semakin kamu belajar banyak firman Tuhan, semakin kamu dewasa di dalam Tuhan, pikiran kamu akan terbuka semakin luas.
hasanah kamu di dalam kekristenan akan semakin besar. Dan dalam hasanah yang luas itu kamu akan lebih mudah menentukan keputusan kamu bagaimana. Jadi ujilah dirimu sendiri, ujilah segala sesuatu. Gitu, ya. Dan untuk saat ini saya tidak akan menyalahkan pendapat kamu bahwa aduh saya takut perceraian kamu karena kamu mungkin melihat kondisi keadaan di sekelilingmu segala macam dan lain-lain yang atau mungkin kamu punya keluarga yang seperti itu sehingga kamu aduh aku nggak mau deh menikah takut begini-begini ada traumatik. Itu manusiawi gitu loh, tetapi iman itu kan melebihi segala sesuatu. Nah, untuk mendapatkan hal itu yang melebihi segala sesuatu itu, kamu perlu memupuk iman kamu itu yang adalah benih, agar kamu melihatnya bukan lagi dalam kacamata duniawi, tapi kamu melihatnya dalam kacamata rohani. Kamu sanggup gak menghadapinya? Kamu punya iman gak? Kamu punya pengharapan gak yang kuat untuk bisa menjalani? Dan tentu saja yang paling penting, jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu, karena Dia tahu apa yang kita lakukan, gitu, ya. Oke. Berangkat dari pertanyaan aku tadi, aku pengen tahu persisnya hukum pernikahan dalam iman Kristen itu seperti apa sih memangnya? Apakah emang diwajibkan atau enggak, atau baiknya tuh gimana sebenarnya? Enggak ada dikatakan diwajibkan menikah tuh enggak. Oke. Jadi kalau mau menikah silahkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia terlahir sejak demikian begitu, atau ada yang tidak dapat kawin karena memang mereka dikhususkan bagi kerajaan Allah, tapi ada yang juga kawin untuk hal-hal tertentu. Jadi ya ada yang memang nggak bisa kawin untuk hal-hal tertentu. Atau mungkin alasanmu bisa menjadi pembenaran bagi kamu kalau kamu memang merasa kamu tidak teruji untuk melakukan itu. Gitu loh. Ya, jadi mau nikah mau tidak nikah tidak apa-apa, tapi kalau menikah hanya satu laki-laki dan satu perempuan, tidak satu laki-laki 4 perempuan, ya, hanya satu laki-laki dan satu perempuan, dan di dalam ikatan pernikahan yang sah di hadapan Allah. Kalaupun mereka bercerai atau berpisah, jangan menikah lagi. Kalau sudah terlanjur menikah lagi, minta ampun sama Tuhan dan berdamailah masing-masing. Tapi kalau sudah bercerai tetapi tidak menikah lagi, maka solusinya hanya ada 2 kata Rasul Paulus: berdamai atau hidup sendiri masing-masing. Itu saja. Kalau sudah terlanjur menikah lagi, berdamai, saling merelakan, saling mendoakan, dan hiduplah masing-masing di dalam apa yang sudah dibangun. Sesimpel itu. Ya? Oke, jelas El. Oke. Ya, aku udah 4 tahun ini secara iman mengikuti Kristus. Aku berdoa semoga kado Natal tahun ini aku bisa baptis. Ada 1000 orang di sini, semoga bisa bantu mengaminkan. Oke. Oh, kamu belum baptis ya? Belum, El. Tinggal di mana? Di Tangerang. Oh, Gading Serpong. Kamu sebelumnya dari apa? Iman apa? Aku sebelumnya Muslim. Oke. Kenapa ikut Yesus? Apa yang kamu temukan? Why? Itu pergumulan hati aku sih, alasan pribadi. Memang kalau diceritakan detailnya panjang ya sekali, tapi memang aku menemukan kedamaian dan iman aku memang di dalam Kristus. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Oke. Kalau nanti udah dibaptis kabari saya di chat atau apa gitu, kamu mau kabarin ya. Karena kenapa saya katakan kamu kabari saya biar bisa kita follow up untuk memuridkan kamu ya, karena saya punya banyak tim ya, apalagi Tangerang tuh deket banget gitu loh ya. Ingat ya, kita memuridkan kamu bukan untuk memasukkan kamu ke gereja tertentu, ingat, bukan begitu, tapi untuk membina kamu, menguatkan kamu. Kan tentu saja ya, kamu sebagai orang baru, sebagai seorang petobat baru, kamu perlu diajar. Saya aja masih perlu diajar loh. Meskipun saya sudah mengajar orang, saya masih perlu diajar dan saya terus belajar, mengupgrade diri
apalagi kamu yang baru masuk. Jadi siapa tahu yang tadi juga siapa, Kenny ya. Nah kalau nanti dia udah dibaptis, saya suruh dia kabari saya agar kita bisa membantu dia untuk belajar, kita follow up gitu loh. Nah kamu juga begitu ya. Oke? Ya, oke, thank you, El. Ya, permasalahan aku bukan masalah sih, maksudnya aku masih bergumul dengan memilih gereja gitu. Aku masih explore banyak gereja dan mencari mana yang betul-betul imanku berada di sana gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu aja sih sebenarnya. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai terjerumus ke gereja sesat ya. Pokoknya alat yang bisa kamu gunakan untuk menentukan itu gereja baik atau enggak. Yang pertama, lihat apakah mengakui Tritunggal atau enggak. Yang kedua, apakah mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu saja. Jadi yang lain kamu juga nggak perlu pusingkan. Dua ini menjadi indikator. Jadi kalau kamu lihat gereja, diajak ke gereja tertentu, lihat dulu, cari tahu nih gereja ini mengakui Ketritunggalan nggak, mengakui keselamatan hanya di dalam Yesus nggak. Nah itu dulu. Oke? Oke, ya. Thank you so much, El. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Silakan Ivano. Shalom, El. Ya, silakan. Shalom. Gue Protestan ya, dari lahir gue Protestan. Gue mau tanya, beberapa waktu lalu gue tuh belajar mengenai sumber terjemahan Alkitab Perjanjian Lama gitu loh. Dan gue baru tahu ternyata ada dua varian yang dipakai di kalangan gereja, terutama Katolik dan Protestan. Dan kalau Katolik Roma itu menggunakan Septuaginta ya, gitu ya, yang memuat Katolik Roma menggunakan Vulgata. Oh, Vulgata. Maksudnya kan itu ada dua varian, yang satunya Septuaginta, yang satunya Masoret ya. Oh ya. Gitu ya. Yep. Gini, apa pandangan kamu sebagai seorang yang mungkin udah lama lah di dunia apologetika Kristen? Dalam pandangan kamu itu apa yang bisa kira-kira versi mana lah yang lebih baik gitu menurut Ya pasti Septuaginta. Masorah itu kan Kodeks Aleppo dan Leningrad. Itu kan buatan orang Yahudi, itu di abad ke-9-10. Iya benar. Jadi ya memang harus Septuaginta. Septuaginta itu sudah selesai di zamannya Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus pakai di sinagoga. Jadi mana yang kamu terima ya Septuaginta. Makanya Alkitab yang saya pakai adalah Alkitab yang dari Septuaginta, yang ada di Deuterokanonikanya. Meskipun saya bukan Katolik ya. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau di kalangan Protestan kita gitu kan, itu kan pakainya yang Masorah ya. Iya, pakai Masoret, betul. Karena mengikuti urutan tanahnya orang Yahudi. Ya. Nah, tanahnya Yahudi itu nggak ada di Deuterokanonikanya, makanya Protestan mengikuti itu. Tapi dalam pandangan gue tuh setelah gue lihat secara detail penulisan kata-kata yang dipakai di Masorah, maksudnya terjemahan gitu ya dari kata-kata Masoret dengan Septuaginta, itu Septuaginta emang lebih lebih jujur gitu loh. Kalau gue lihat gaya bahasa dari terjemahannya aja udah kayaknya ada perbedaan yang mencolok banget gitu. Ya, betul. Itu menurut kamu gimana untuk menyikapi itu? Apakah salah kalau seorang Protestan itu memakai versi Septuaginta atau gimana? Saya Protestan, saya pakai Septuaginta. Kan permasalahan Protestan lah apalah itu hanya tentang mengikuti pikiran siapa, kan gitu. Ya benar juga. Sudah, mau pakai apa terserah, mau pakai apapun. Yang penting kamu beriman kepada dia di dalam pengertian yang benar. Apakah orang yang pakai Masorah dengan orang yang pakai Septuaginta itu mengakui Yesus yang beda? Enggak juga, enggak Ya mungkin. udah, itu nggak perlu dipermasalahkan. Tapi memang ada hal-hal yang mendetail yang memang naskah Masorah itu nggak bisa jawab. Itu hanya bisa dijawab oleh Septuagint. Karena memang Septuagint lebih sahih, itu untuk mereka yang belajar lebih dalam mengenai kanon Perjanjian Lama misalnya. Gitu.
ya, dan tentu pengajaran-pengajaran yang dilahirkan dari klaim itu kan beda-beda juga. Yang sama-sama pakai Septuaginta pun punya dogmanya juga masih beda. Lalu mana yang kamu harus pergi berpihak? Kamu kan bingung juga kan? Iya benar juga sih. Nah, itulah dinamika gereja itu. Makanya saya selalu bilang nggak perlu perbedaan gereja itu menjadi alasan kamu buat bermusuhan. Itu nggak perlu. Perbedaan bendera gereja, perbedaan pengajaran hal-hal kecil di gereja itu jadi alasan untuk berantem. Yang pakai Septuaginta sama-sama pakai Septuaginta aja masih berbeda dogma. Beda doktrin lah. Jangan dogma. Iya. Itu masih beda. Lalu mana yang harus kita percaya? Tapi sama-sama tua kok. Kalau kita misalnya bicara Ortodoks dan Katolik ya, cuma mereka sama-sama pakai Septuaginta. Tapi punya perbedaan nggak? Banyak sekali perbedaannya. Lalu mana yang harus kita pihak? Kalau dikatakan ya ambil yang tertua, Ortodoks dan Katolik itu sama-sama tua. Makanya saya selalu katakan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan gereja itu, tidak perlu. Makanya saya sebagai seorang Protestan, meskipun saya terlahir di Protestan, besar di Protestan, digedein di Protestan, ya saya tidak menutup mata kepada gereja Katolik dan juga Ortodoks yang memang di mana tokoh-tokoh di dalamnya yang memang walaupun diklaim secara universal oleh semua gereja itu sangat berjasa untuk mengkanonkan Alkitab. Mengakui kan bukan berarti saya harus submit ke dalam. Iya benar. Menerima kan tidak harus saya punya bendera yang sama dengan dia. Makanya dalam Wahyu 7 dikatakan semua umat, bahasa dan bangsa itu masuk dalam kerajaan surga. Umat di sana pasti umat Kristen. Semua umat, tapi Kristen yang bagaimana? Pasti ada Katolik di sana, ada Ortodoks di sana, ada Protestan di sana, ada karismatik di sana. Iya. Semua umat, nggak berarti umat Kristen, umat abad ke-7, umat ini itu nggak mungkin ada di sana. Tapi kenapa disebut semua umat? Karena di dalam wajah Kristen itu sendiri banyak rupa-rupanya, banyak bunganya. Itulah umat-umat itu. Ya, kalau hanya perbedaan tafsir begini-begini saja lalu dia enggak, kan ada begitu di TikTok ya, karena saya Protestan lalu saya diserang. Alah, kalian itu Protestan apa segala macam, dia itu heresi lah, apalah apa segala macam. Saya cuma bilang ya udah, itu kan pendapatmu. Ya, kamu belum tentu juga lebih baik dari saya. Saya mikir begitu. Istilah sombongnya begitu. Kamu belum tentu juga lebih baik, hidup kamu belum tentu lebih baik dari hidup saya. Kontemplasi kamu belum tentu lebih baik dengan kontemplasi saya, tapi kamu berani menghakimi saya, silakan saja. Lalu apakah dengan saya tidak satu warna dengan dia, itu menjadi alasan dia membenci saya? Ya dia yang tahu, dia yang akan dihakimi masalah kebenciannya dia itu. Kalaupun dia katakan, oh ini kan kebenaran, ya kamu yang tahu itu kebenaran atau enggak. Makanya saya nggak mau pusing. Perdebatan denom di TikTok kan berantem. Yang Katolik serang Ortodoks, yang Ortodoks serang Katolik, serang Protestan, Protestan serang ini. Saya nggak mau ikut campur. Kenapa? Nggak penting. Karena kemanakah kamu akan berpihak? Yang pakai dasar yang sama pun masih berbeda pendapat. Malah saya menganggap itu sebuah kekayaan, bukan sebuah alasan untuk saling membenci. Ya benar, keberagaman gitu. Ya gitulah ya, gitu ya. Oke, sip. Thank you buat masukannya, El. God bless you. Oke, lanjut ya. Oke. Ya. Jadi kalau yang saya tidak pusing yang begituan, ya.
Makanya saya melayani itu, saya bisa melayani orang Katolik, melayani orang Ortodoks, melayani orang Protestan, meskipun ada batasan-batasannya kan. Karena ada perbedaan kecil-kecil itu, ya saya dibatasi, dilimitasi oleh hal itu. Nah, hal ini tidak akan membatasi, hal itu akan membuat kita tetap bisa mewartakan Kristus ke semua rupa-rupa yang ada. Kan itu, Kristus kita itu yang penting. Kasihnya itu yang dinyatakan, bukan yang kecil-kecilnya itu loh. Gitu. Ya, silakan Alexander. Halo? Alexander? Bukalah mikrofonmu itu, Alexander. Bukalah, kalau nggak mau buka, aduh, sayang sekali dari 100 orang kamu loh yang terpilih loh. Jarang loh yang bisa naik loh. Tapi kamu naik, kamu malah sia-siakan. Gak apa-apa ya. Masih apa ini? Silakan Irwan. Halo Irwan. Tidur dia, bah. Buset, ngorok dia. Gak apa-apa lah ya. Semoga tidur nyenyak. Semoga tidurmu nyenyak. Semoga tidurmu tidak ada nyamuk, sehingga kamu tidak digigit. Ya, silakan Farel. Halo Farel. Nggak ada juga sih Farel. Ya, banyak kali yang namanya Farel ini ya. Aku melihatmu. Ya, silakan Mimin. Halo. Mimin. Mimin ternyata tidak ada. Silakan Gracia. Halo, selamat malam Gracia. Nggak ada juga. Maklum saya, ini malam ya. Jadi mungkin Anda tidur di kasur Anda yang paling nyaman itu. Sambil ya silakan Niko. Ya. Niko. Kepencet. Oh, kepencet. Bisa kepencet gitu ya. Silakan Jojo. Oh, mau nanya. Oke, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Kenapa ya waktu pembangunan Menara Babel Tuhan mengacak-acak bahasa mereka, padahal kan dia membangun Menara Babel dengan kecerdasan manusia. Kenapa Kak? Karena pas mereka mau membangun Menara Babel, apa kata mereka? Baiklah kita membuat menara hingga ke langit, dan jangan membuat agar kita tidak terserak ke seluruh bumi. Baiklah kita membuat menara yang tingginya sampai ke langit, dan kita berkumpul dengan satu bahasa agar kita tidak terserak ke seluruh bumi. Padahal mereka lupa. Dalam Kejadian 1 ayat 28, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memenuhi seluruh bumi. Artinya apa? Tujuan Babel bertentangan dengan tujuan Allah. Maka Allah rusak semua itu karena tidak selaras dengan tujuannya dia. Maka Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka agar mereka terserak ke seluruh bumi untuk kembali kepada tujuan Allah yang semula dalam
Gitu. Jadi kalau kita punya tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan Allah, ya kita bisa dicerai-beraikan. Gitu ya. Jojo. Oke Kak, terima kasih. Ada lagi, kenapa juga waktu Israel mau masuk Kanan, kenapa harus mengambil tanah Kanan? Kenapa? Karena kan Kanan udah punya orang Kanan, kenapa harus diambil? Ya Allah sudah berjanji kan kepada nenek moyang mereka bahwa itu akan menjadi milik mereka. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Allah, itu bukti Allah itu nggak pembohong. Tanah itu bukan punya manusia, itu punya Allah. Dia berhak kasih itu ke siapa aja kok. Seperti misalnya nih, saya punya tanah, lalu ada anak saya mau kasih ke siapa aja, ya terserah saya dong. Bumi itu kan Tuhan yang buat, dia mau kasih ke siapa kayak terserah dia. Saya bisa menuntut, nggak ada kan? Jadi mau dikasih sama siapapun, ya terserah dia yang tahu itu seharusnya untuk siapa. Gitu ya. Jadi selain karena Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya kepada keturunan Bapak Abraham, ya karena memang itu hak miliknya Allah, tanah itu, gitu ya. Oke Kak Ilya, terima kasih. God bless you. Oke, God bless you too lah ya. Kita lanjut ya. Makin malam kok makin banyak yang request saya. Apa kalian ini tidak tidur kah? Saya tadi rencananya live itu cuma mau sebentar, mau apa namanya, ya cek lah apakah penonton masih ada gitu ya. Silakan Saud. Selamat pagi Kak Elia. Iya pagi, silakan Pak. Mau tanya apa? Sebenarnya saya tahu percayaan itu kan dibenci oleh agama ya kan. Maksudnya Pak, apa yang dibenci Pak? Dibenci oleh Tuhan. Yup. Sebenarnya kadang percaya itu bisa nggak datangnya dari rencana Tuhan? Ada nggak percaya itu datangnya dari rencana Tuhan? Tuhan tidak pernah merencanakan perceraian Pak. Tidak, saya ngomong sepertinya gini. Kalau memang percaya itu tidak untuk memuliakan Tuhan, bisa nggak itu di pernikahan itu jadi perceraian? Bagaimana Pak? Mohon maaf, boleh diulang? Jika satu pernikahan kita tidak untuk kemuliaan Tuhan, bisakah perceraian itu datangnya kehendak Tuhan? Kalau pernikahan kita itu tidak memuliakan Tuhan, lalu? Bisa nggak perceraian itu datangnya gimana ya bilang ya? Kalau saya bilang nanti dari Tuhan, gimana ya? Enggak. Ya kalau pernikahanmu itu tidak memuliakan Tuhan, ya jangan menikah. Kalau sudah kadung menikah, ya bertahanlah, perbaiki hubunganmu dengan istrimu untuk memuliakan Tuhan, bukan malah cari yang baru atau malah berpisah. Nggak boleh. Ya kalau mau memuliakan Tuhan maka perbaiki, sama-sama sadar. Si laki-laki harus sadar, si perempuan harus sadar bahwa pernikahan mereka itu sejak mulanya ada untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau ada masalah, kalau ada konflik, ya diperbaiki agar memuliakan Tuhan. Simpel toh. Ya iya, tapi kan tidak segampang yang dibicarakan lain-lain sebagainya. Wah, kamu kok yang berani memulai, masa kamu mau enaknya doang, nggak mau susahnya? Berjuang dong. Makanya jangan asal menikah. Sebelumnya saya potong Elia. Saya punya istri dari agama Buddha. Saya memasukkan ke agama Kristen. Di tengah-tengah perjalanan pernikahan saya timbul konflik. Jadi yang saya akui memang unsur dari kelakian saya memang bandel lah gitu kan. Tiba-tiba si istri ini dengan saya membawa dia ke agama saya, dia pinginlah balik lagi ke agama dia, gitulah.
ke agama dia, ke jadi Buddha gitu. Enggak. Ya jangan mau Pak, Bapak yang harus menuntun dia kepada Kristus. Segini loh, saya kan belajar saya sering baca Alkitab. Jadi kalau sekiranya membacanya untuk memahami jalan cerita, ada nggak yang bisa saya ikuti untuk belajar gitu, bukan hanya sekedar tahulah saya membaca Alkitab. Saya memang sudah sering membaca Alkitab dan dari Kejadian sampai Wahyu hanya sekedar membaca. Ada nggak bisa Eli bantu saya untuk mengajari gitulah, memahaminya, hanya bukan sekedar untuk pembaca yang baik gitu. Oh banyak Pak yang bisa Bapak pelajari. Bapak bisa coba pelajari dari Bapak Bambang Nursena, dari Burita Wahyu, dari Romo Daniel Biantoro, dari banyak Anda bisa belajar di channel YouTube, di website. Anda bisa belajar dari situ. Ya? Oke, siap-siap. Iya. Oke. Terima kasih Pak Eli. Iya. Apa Bapak tadi Bapak Eli. Tapi aku cubit loh Bapak loh. Ayah kalau cubit orang sampai berdarah. Oke, kita lanjut ya Pak. Thank you Pak. God bless. Silakan Alex Tan. Malam, Elia. Malam Pak. Silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Yang saya mau tanya, 10 perintah Allah itu kan ada yang dilarang membunuh. Apa? Sementara di Perjanjian Lama, Halo. Tuhan itu Kabar Gracia. memerintahkan membunuh ya. Gimana menurut Elia? Ya Allah itu melarang untuk membunuh, tetapi kenapa Allah itu memerintahkan untuk membunuh? Di dalam misalnya ketika konteks Raja Saul, Saul itu menumpas orang Amalek ya. Janganlah kamu membunuh, tapi kenapa musuh-musuhnya dibunuh? Nah, masalahnya janganlah membunuh itu berlaku untuk siapa? Dan kalau begitu, kenapa Yesus harus terbunuh? Mungkin kita balik dulu ke Perjanjian Lama ya. Bukan, karena Taurat ketika- itu jangan enggak, biar Anda mengerti dulu pemikiran yang seharusnya kita tempatkan untuk memandang Allah itu bagaimana di dalam hukumnya. Ingat, Allah itu kasih, Allah itu juga adil. Kasih Allah itu berjalan dengan keadilannya, tetapi keadilan Allah itu dituntut oleh karena kasihnya. Ingat, ini dua hal ini yang perlu Anda renungkan, biar Anda bisa mengerti. Dan itu contohnya di dalam salibnya Yesus, makanya saya bawa ke salibnya Yesus. Kenapa Tuhan membunuh orang Amalek? Karena dia mengasihi bangsa Israel. Tetapi mengapa orang Amalek itu dibunuh? Itu karena keadilan Allah. Anda mengerti sampai di sini? Kasih itu menuntut keadilannya, dan keadilannya itu didirikan atas dasar kasihnya. Apakah Tuhan membunuh orang Amalek tanpa alasan? Bukan. Karena mereka mau melakukan perlawanan dengan bangsa Israel, yang adalah bangsa yang dipilih menurunkan Mesias. Dia menjaga bangsa itu dari kemurniannya. Dan yang paling penting, Allah itu berkontekstualisasi kepada zaman yang sedang dihadapi. Jadi, bagaimana jangan membunuh tapi kok membunuh? Bukankah jangan membunuh perintah itu diberikan adalah wujud kasihnya Allah? Tapi kasih juga menuntut keadilan Allah, kok jadi paradoks? Itulah misteri Allah yang nggak bisa kita selami.
Itulah cara dia berpikir, bukan cara kita berpikir. Kenapa perintahnya tidak direvisi saja? Allah Kata itu jangan itu kan perintah. Tidak ada excuse di balik jangan membunuh. Jangan membunuh kecuali kalau kita melihat Pancasilais Buddhis, itu ada kata aku bertekad melatih diri untuk tidak membunuh. Tapi di perintah Allah itu jangan membunuh. Itu sudah seharusnya tidak ada excuse di balik itu gitu loh. Iya betul. Nggak ada excuse di balik. Nggak ada embel-embelnya kan? Iya, tetapi itu datang dari siapa? Nah itulah, kalau kata-kata itu datang dari seorang manusia, itu mungkin berlaku di dalam hukum perang ya. Tapi ini kata-katanya datang dari seorang Tuhan gitu loh. Betul lah. Nah, lalu apakah Allah yang membunuh orang Amalek? Kalau begitu, apakah tangan Allah sendiri yang membunuh atau bangsa Israel yang membunuh? Tapi itu kan perintah dari Tuhan. Oke, lalu jangan membunuh itu datang dari siapa juga? Dari Tuhan. Oke, diberikan eksekutornya kepada siapa? Eksekutornya siapa? Tuhan sendiri. Manusia dong. Ya sudah. Berarti makanya tadi saya katakan Allah itu berkontekstualisasi dalam paham manusia tanpa menghilangkan esensi siapa dia. Betul yang Anda katakan, no excuse, tanpa pengecualian, karena dia memang enggak menginginkan adanya pembunuhan, tuh enggak ada. Tapi kenapa itu terjadi? Kenapa itu sampai ada? Anda nggak bisa katakan itu Allah yang bunuh loh, karena orang Amalek pun ingin membunuh orang Israel. Ya dia kan Allah ya, dia bisa pakai cara yang lain dong, tidak harus membinasakan manusia. Oke, kalau Amalek ingin membunuh Israel, lalu bagaimana caranya melumpuhkan Amalek kalau tidak dengan membunuh mereka? Tentunya ada cara-cara lain. Caranya apa yang Anda berikan? Ya misalkan seperti yang dia lakukan di luar orang Amalek ya, istilahnya membutakan orang Amalek atau mengalihkan mereka. Oke, harus dengan membunuh gitu loh. Oke, membutakan mereka, mengalihkan mereka. Lalu penderitaan mereka ketika mereka hidup di bumi, ketika mereka misalnya buta, itu siapa yang akan bertanggung jawab? Ya paling tidak kan tidak melanggar hukum membunuh itu sendiri. Oke, tidak melanggar hukum itu sendiri karena Maksud saya begini loh, apakah Tuhan kita itu Tuhan yang mengizinkan membunuh? Sorry, saya juga Kristen ya, tapi saya tidak bisa paham di situ gitu loh. Ketika seorang biksu Buddhis ditanya, ketika Anda mau dibunuh, apakah Anda melakukan perlawanan? Dia menjawab tidak. Terus Anda mau dibunuh loh ini, apa yang Anda lakukan? Ya saya tidak melakukan apa-apa. Kalau memang saya dibunuh, ya sudah, karma saya memang dibunuh. Ya itu kepercayaan mereka. Saya tidak peduli dengan itu. Ya maksud saya begini, membunuh ini kan sesuatu yang cukup rawan sekali gitu loh. Betul. Kenapa ini jadi pro kontra gitu kan? Di satu sisi Tuhan itu memberi hukum, yang di satu sisi dia pun melanggar gitu loh. Apakah Allah yang melanggar ketentuan membunuh itu? Kan bukan saya bukan bicara, bukan tangannya, tapi dia yang memberi perintah. Dia yang memberi perintah, dia yang menumpas, dia yang memberi perintah jangan membunuh, tapi dia yang menumpas bangsa Amalek dengan membunuhnya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Bukankah karena Amalek juga ingin membunuh bangsa Israel? Ya, oke. Itu jangan kemana-mana dulu Pak, kesini dulu. Jadi Anda harus mengerti apa akibat, apa sebabnya.
Makanya bunyi Alkitab itu, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kan bukan tangan Allah sendiri, tetapi Allah meresponi seperti apa yang mereka lakukan terhadap Israel, karena Allah di pihak Israel. Maka Allah mengizinkan itu. Bukan berarti Allah mengkehendaki. Bedakan kehendak Allah, bedakan perizinan Allah. Itu harus Anda bedakan. Karena konsekuensi cara Anda berpikir itu akan membingungkan kalau kita berhadapkan, lalu mengapa Kristus terbunuh yang adalah anak Allah sendiri? Anaknya dia sendiri loh, dia yang larang, tapi kenapa anaknya sendiri dia izinkan terbunuh? Terlepas dari penumpahan darah atau pengaburan, terlepas dari itu, kita bicara moral dulu lah. Karena memang Anda nggak sanggup menyelami dia, nggak sanggup. Demikian juga dengan kondisi dan konteks di perjanjian lama tadi. Oke. Bisa, sekarang saya tanya, bisa nggak periuk yang Anda bentuk menuntut Anda, mengapa kamu membentuk aku seperti ini? Nggak bisa. Kamu membuat dia seperti itu, seperti apa yang kamu mau. Tapi karena kita manusia yang diciptakan Tuhan, kita memang punya free will. Tapi free will kita itu adalah free will yang teratur. Makanya sejak semula kita dikatakan jangan begini. Kalau kamu begini, kamu begini. Nah, Amalek itu pun begitu. Dia udah tahu Israel itu di belakangnya ada Allah besar, tapi sok-sokan mau bunuh Israel. Maka gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lawanlah mereka sesuai dengan apa yang mereka mau perbuat kepadamu. Kalau mereka mau menumpas kamu, tumpas kembali. Tuhan izinkan itu. Bukan berarti dia mengkehendaki itu. Makanya saya katakan tadi, berkontekstualisasi. Dan coba Anda berpikir lebih dalam. Dan pikiran ini tidak akan ada di agama manapun selain kekristenan. Apa yang menyebabkan mereka mau menumpas Israel? Apa yang menyebabkan itu kembali untuk dilakukan? Dosa. Inilah yang diselesaikan oleh Kristus. Makanya dia terbunuh juga. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ini nggak akan kamu temukan di apapun itu, kamu nggak akan temukan itu. Hidup ini hanya ilusi, hidup ini hanya itu. No, itu realita. Oke, satu lagi Elia. Jangan. Saya berharap Anda merenungkan itu agar begini. Hidup itu jangan dipahami dalam pemahaman kita semata, tapi coba lihat bagaimana keunikan kitab suci itu mengungkap jati diri Allah walaupun tidak sepenuhnya, karena sedikit saja dari Allah itu nggak bisa diselami. Tapi coba lihat bagaimana ia memposisikan, kalau istilah bisnis itu positioning, dirinya, hukumnya dan perintahnya terhadap apa yang dia izinkan, kehendaki, dan menurut atributnya siapa dia. Kita nggak akan bisa selama itu, tapi setidaknya kita mengerti apa yang dia lakukan. Kalau Anda mulai berpikir bahwa Tuhan ini jangan membunuh, tapi kenapa dia mengizinkan bangsa Israel membunuh? Kalau memang dia main-main dengan hukumnya itu, kenapa Anda tidak coba melawan asumsi Anda, atau katakanlah itu hipotesis Anda, atau premis Anda dengan, lalu mengapa ia memberikan anaknya sendiri dan diizinkan untuk terbunuh? Oh, dia mengizinkan membunuh dengan maksud merugikan orang lain. Lalu apakah dia tidak merugikan dirinya sendiri dengan membiarkan anaknya terbunuh? Kalau kita mengatakan Allah itu jahat, dia membiarkan orang lain terbunuh, anaknya sendiri juga terbunuh. Padahal dia sendiri yang mengatakan jangan membunuh. Lalu di pihak mana jangan membunuh ini berlaku? Renungkan itu. Ya, kalau dia mengizinkan sih oke ya. Seperti Yesus mati di salib itu kan dia mengizinkan. Ya. Tapi kalau di Ulangan dia memerintahkan. Ya, memang dia memerintahkan, tapi perintah itu datang atas dasar apa?
perizinan kematian Yesus juga atas dasar apa? Kan dasarnya itu yang penting. Itu yang harus Anda selami. Nggak semudah itu, Pak. Logika itu begitu. Kalau kita mau logis-logisan, lihat ke dalam, pakai diagram Venn. Papa saya ngajarin tuh diagram Venn. Ada nggak disparity atau kejanggalan? Coba analisanya di situ. Apa yang melatar belakangi? Tuhan memerintahkan itu sebagai apa? Sebagai akibat yang menyebabkan apa? Itu dulu dong. Kan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, ini akan panjang. Gitu ya, tapi ya saya suka hal-hal seperti itu. Karena untuk menjawab hal-hal, bukan hanya menjawab ya, tapi untuk mengerti hal-hal itu, kita harus yang pertama membuang ego. Berusaha itu tidak memposisikan diri kita sebagai tokoh utama dalam atau korban di dalam memahami Alkitab. Saya selalu akan katakan, tidak akan ada yang seperti Kristus dalam segala hal. Mau kamu perjanjian lama begini-begini, tidak ada. Karena seperti yang saya katakan tadi, karena akan seperti yang saya katakan tadi, tuntutan Anda itu karena terkesan merugikan orang lain kepada dia sebagai katakanlah terdakwa, itu juga berlawanan dengan apa yang dia izinkan kepada dirinya sendiri melalui anaknya. Lalu di pihak mana jangan membunuh itu akan kita apply? Paradoks bukan? Makanya rendahkan hatimu, minta tuntunan sama Tuhan untuk mengerti apa maksudnya. Lanjut yang kedua, apa itu? Yang kedua, saya terakhir mendengar banyak yang berkata bahwa Adam itu bukanlah manusia pertama. Adam itu manusia pertama yang serupa dengan gambar Allah. Bagaimana menurut Elia? Apakah dia benar-benar manusia pertama ataukah dia manusia pertama yang serupa dengan gambar Allah? Dia adalah manusia pertama. Yang ada yang seperti manusia tapi tidak manusia itu di luar Eden. Orang-orang salah, orang-orang apa itu bukan manusia tapi terlihat seperti manusia. Terlihat seperti manusia. Terlihat seperti manusia tapi bukan manusia. Sedangkan manusia pertama itu, makanya kita kan dikatakan sedarah dengan Adam. Dam itu kan darah. Kita sedarah dengan Adam. Dan Hawa itu yang adalah istrinya Adam, itu dikatakan ibu dari semua yang hidup. Kalau ada yang lain itu bertentangan dengan hal itu. Nah, jadi ada yang seperti manusia di luar Eden tapi bukan manusia. Oke, tapi saya lupa ayatnya di mana bahwa ada yang kawin dengan manusia raksasa, ada ayatnya itu ya. Ya, Kejadian 6 itu Nephilim, orang-orang yang jatuh. Itu bukan malaikat ya Pak, tapi anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah di sana merujuk kepada keturunan Set yang saleh, dan ke anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang kotor. Ketika mereka berkawin campur, maka itu menghasilkan Nephilim. Nephilim itu dari kata Ibrani nafal, yang artinya jatuh. Jadi Nephilim adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa akibat perkawinan campur itu, yang mencemarkan semua keturunan itu. Nah, karena memang semuanya sudah kotor, lalu hanya menemukan satu yang benar keluarga, yaitu Nuh, maka datanglah air bah. Gitu, ya. Berarti yang dimaksud bukan manusia yang itu ya, sebelum Adam ya? Oh, enggak. Oke, saya rasa cukup Elia. Oke, kita lanjut ya. Yo, God bless you. God bless you. Silakan Gracia.
Shalom Kak. Ya, shalom. Ini Kak, aku mau tanya pendapat kalian nih. Jadi ada gereja lah di